Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini yang rencananya itu pertemuan kedua adalah tatap muka. Jadi kalau di jadwalnya itu awalnya pertemuan kedua ini stadium general, kemudian dialihkan ke tatap muka. Tetapi mohon maaf kali ini saya ada acara di luar kota sehingga akan menyampaikan materi melalui video di kanal ini. Sehingga diharapkan bagi teman-teman untuk menyimak video yang telah saya sampaikan dan nanti mengisi presensi yang ada soalnya. Jadi di dalam presensinya nanti ada soal-soal dan itu dikerjakan, materinya adalah apa yang nanti saya sampaikan ini. Sehingga ya mohon disimak baik-baik dan diperhatikan. Kita akan belajar tentang falsafah ibadah atau fikih ibadah. Fikih ibadah akan kita pelajari. Karena apa? Karena kita akan menjawab pertanyaan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sih kita harus beribadah? Kenapa harus beribadah? Padahal kita ketika hidup di dunia ini kalau sudah mencukupi kebutuhan jasmani, yaitu makan, minum, ataupun tempat tinggal, itu kita bisa hidup, tetap hidup. Kita beribadah ataupun tidak itu tetap hidup di dunia. Sehingga apa perlunya ibadah? Mungkin ada yang sebagian orang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat diagram ya, ada sebuah diagram segitiga misalkan. Kalau kita lihat kebutuhan manusia yang paling dasar itu tentu saja kebutuhan untuk memenuhi fisiknya. Seperti makan, minum, tempat tinggal, dan itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian di atasnya kebutuhan pendidikan, kebutuhan akan kasih sayang, dan kebutuhan lain. Sehingga apakah ibadah ini termasuk kebutuhan kita atau tidak? Nah, kita akan menjawab menggunakan ayat ini. Di dalam ayat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah menyuruh semua manusia. Jadi seluruh manusia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya orang yang Islam, orang beriman tidak hanya itu. Jadi semua manusia itu diperintahkan u'budu, sembahlah. Jadi seluruh manusia ini diperintahkan untuk menyembah. Tidak ada yang terlewatkan. Jadi tidak ada manusia yang diistimewakan. Semuanya menyembah kecuali kamu itu tidak ada. Jadi semua manusia ini wajib untuk beribadah. Kepada siapa? Rabbakum. Kepada Tuhan kalian. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena alladzi khalaqakum. Karena Tuhan kalian telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang sebelum kalian. Jadi baik kita yang hidup di masa sekarang ataupun orang yang hidup 100 tahun lalu, itu Tuhannya sama. Penciptanya itu sama. Dan kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan tersebut. Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi kalau posisinya manusia itu adalah yang diciptakan. Bahasa Arabnya adalah makhluk. Sedangkan Allah itu adalah khaliq, yang menciptakan. Khaliq itu posisinya di atas. Sedangkan makhluk itu posisinya di bawah. Sehingga yang di bawah ini harus tunduk kepada yang di atas. Melaksanakan perintah dari yang di atas. Dari sang pencipta. Supaya la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuan kita beribadah. Kemudian dalam surat Yunus, ala innalillah ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah, ala ini ketahui. Sesungguhnya orang, ini man, baik orang ataupun apapun itu yang berada di langit, fis sama wa ma fil ard,
dan yang ada di bumi seluruhnya, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup, itu lillah, kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tidak memiliki hak atas diri kita full secara penuh. Itu tidak. Karena kita nanti itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua adalah milik Allah dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Sehingga ketika ada sebuah waktu ataupun ada sebuah konsep bahwa semua kita itu pasti kembali kepada Allah, tentu kita harus memikirkan apakah ketika kita menghadap Allah itu bekalnya sudah ada. Apakah kita selama di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah diciptakan sebagai manusia, apakah sudah melakukan kehendak Sang Pencipta atau belum? Sehingga ketika orang yang menghadap Allah dengan amalan yang sudah Allah perintahkan, tentu ia akan merasa percaya diri. Sedangkan orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, ketika kembali menghadap kepada Allah, ia akan datang dengan perasaan malu dan sedih. Ia datang dengan rasa penuh penyesalan. Kemudian di surat Az-Zariyat, ini surat yang terkenal, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ayatnya sudah terkenal. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, sini Allah yang menciptakan, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin maupun manusia itu tidak lain dan tidak bukan, dia hidup di dunia, tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah merupakan kebutuhan mendasar manusia. Hal yang harus dilakukan paling dasar oleh manusia. Manusia tidak hanya memikirkan makan minum saja ketika hidup di dunia, tetapi juga harus memikirkan bagaimana dia beribadah, memenuhi tugasnya sebagai manusia ketika di dunia. Sehingga ia harus beribadah dengan baik. Nah, beribadah dengan baik itu yang seperti apa? Sehingga kita akan belajar tentang makna ibadah. Jadi ibadah secara bahasa itu artinya adalah taat, at-ta'ah, ataupun al-khudu' artinya tunduk, dan az-zullu, hina, serta at-tanassuk, pengabdian. Jadi ibadah ini pada dasarnya adalah sikap taat, tunduk, hina. Hina ini berarti kita menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, tunduk ya kepada Allah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika beribadah tentu saja harus diikuti dengan rasa taat, rasa tunduk, rasa kecil. Hina itu kecil di hadapan Allah. Tidak merasa sombong, karena kita beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Itu kalau secara bahasa. Kemudian Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncaknya ketaatan dan ketundukan. Dan di dalam ibadah ini terdapat unsur cinta. Karena ketaatan tanpa unsur cinta bukanlah ibadah dalam arti yang sebenarnya. Jadi kalau taat tanpa kita membawa unsur cinta, maka ibadahnya itu belum sempurna. Karena ketika kita beribadah dengan ketundukan, dengan ketaatan, nanti kita akan semakin cinta kepada Sang Pencipta, semakin dekat. Sehingga tadi ibadah diartikan sebagai at-taqarrub. Ibadah itu adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih cintanya.
Jadi kita semakin sering beribadah, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka cinta kita kepada Tuhan kita akan semakin besar. Kemudian ibadah menurut Muhammadiyah, ini definisinya ya secara istilah, bisa dilihat di buku Pedoman Hisab Muhammadiyah, jilid yang pertama. At-taqarrubu ilallah. Jadi ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Bimtisali awamirihi. Dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi awamir ini jamak dari amrun. Sehingga perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah itu banyak sekali. Dan itu harus dikerjakan, bimtisali, dilaksanakan. Kemudian wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan ini juga banyak. Di sini Allah perintahkan kita untuk menjauhi. Menjauhi otomatis kita dilarang untuk melakukan. Karena kalau sudah menjauhi tentu kita tidak akan melakukannya. Nah, nawahi, hal-hal yang dilarang oleh Allah ini biasanya akan dihiasi indah oleh setan. Jadi setan ini sering menghiasi perbuatan yang dilarang ini terlihat indah di mata manusia. Sehingga manusia akan penasaran, kemudian mencoba, dan akhirnya terjerumus, dan keesokan harinya akan melakukan lagi yang dilarang. Sehingga di sini Allah mewanti-wanti kepada kita, wajtinabi, jauhi. Jangan pernah dekat-dekat. Karena kalau sudah mendekat dengan yang dilarang, setan akan berperan untuk mendorong kita ke perbuatan yang dilarang itu. Nah, itu beribadah ya, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Di sini ada lagi, ibadah itu merupakan amal. Amalan-amalan bima adina bihi syari. Amalan-amalan yang diizinkan oleh asyari. Asyari ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang dibolehkan oleh Allah itu juga ibadah. Sehingga nanti ibadah ada ibadah ibadah khusus ataupun bahasa lainnya ibadah mahdhah, dan ada ibadah umum atau ghairu mahdhah. Nah, sekarang fungsi ibadah bagi kehidupan. Ketika kita beribadah, jangan berpikir seperti ini ya. Misalkan kita sholat tahajud terus setiap hari, sholat duha terus setiap hari. Kemudian kita menunggu, besok pasti kita akan cepat kaya. Banyak rezeki. Jadi ibadah tidak seperti itu. Karena pada dasarnya, prinsipnya itu, ad-dunya darul amal. Dunia itu tempatnya untuk kita beramal. Wal akhirah, sedangkan akhirat itu darul jaza, tempat kita mendapat balasannya. Jadi dunia itu untuk beramalnya, dan akhirat itu untuk kita menerima semua balasan atas apa yang kita lakukan selama di dunia. Nah, seperti itu. Jadi jangan menunggu ya. Kita sholat duha sekarang, nunggu jam 10 akan mendapat rezeki, itu tidak bisa. Karena ibadah itu ya balasannya nanti ketika di akhirat. Adapun jika manusia mendapat balasan, mendapat keutamaan dari Allah selama hidup di dunia, itu merupakan memang rezeki yang sudah Allah tentukan untuk orang itu, dan memang itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi ibadah sebenarnya bagi kehidupan kita yang pertama adalah sarana menuju takwa. Takwa ini merupakan tingkatan yang tinggi. Jadi ketika kita sudah mencapai tingkatan takwa, itu disebut dengan muttaqin, maka kita akan banyak sekali meraih keutamaan. Dan cara untuk menuju takwa ini adalah dengan kita beribadah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah tadi, ayat 21, bahwa manusia itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan supaya bertakwa.
Kemudian ibadah fungsinya juga untuk menenteramkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Dan saat untuk mengingat Allah itu adalah saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling tepat kita berkomunikasi dengan Allah tentu saja ketika kita beribadah, ketika kita sholat. Sholat merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah lelah dengan kehidupan dunia, kemudian dengan masalah yang begitu banyak, maka kita waktunya untuk komunikasi dengan Allah. Dan saat kita paling dekat dengan Allah adalah ketika sholat. Hingga kita sholat, kemudian hati menjadi tentram, kita bisa mencurahkan seluruh keluh kesah, seluruh keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Kemudian setelah sholat baru zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pusing pikirannya, banyak permasalahan, maka yang pertama dilakukan supaya hati tentram, pikiran tenang, itu adalah dengan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Maka ketika sudah sholat, hati akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga adalah bekal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi manusia itu selama di dunia diberi kesempatan untuk mencari bekal. Mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang singkat sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Tetapi untuk mencapai kehidupan yang abadi ini, di dalam dunia yang singkat itu kita harus mencari bekalnya dulu. Dan bekal supaya bahagia hidup di akhirat adalah dengan ibadah. Karena apalagi yang akan kita bawa selain ibadah. Karena dalam di sebuah hadis disebutkan, ketika seorang meninggal dunia, maka ia akan diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Tetapi setelah sampai di kubur, keluarganya akan pulang meninggalkannya. Hartanya juga akan pergi meninggalkannya. Tetapi ada satu yang tetap tinggal bersamanya di dalam kubur, yaitu amalnya. Amalnya itu tetap melekat kepadanya di dalam kubur. Dan amalan inilah yang akan menjadi bekal kebahagiaan di akhirat nanti. Orang tidak bisa menyuap malaikat, menyuap Allah ketika di kuburan. Tidak bisa jika ada orang kaya kemudian ketika meninggal dikuburkan dengan uang ratusan juta, dengan perhiasan yang melimpah, itu tidak akan bisa mengubah apapun. Justru yang akan tetap dikubur adalah amal atau perbuatan baik dan ibadah yang dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian yang keempat, ibadah kita lakukan karena kita bersyukur atas nikmat Allah. Nah, di sini ada hadis dari Ibunda Aisyah. An Aisyah taqalat. Ibunda Aisyah berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qama hatta tafattara rijlahu. Rasulullah itu sholat, dan sholatnya itu sampai kakinya bengkak. Jadi kita tahu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin surga. Tetapi ketika sholat itu sampai kakinya bengkak karena sholatnya ini lama sekali. Aisyah heran, sebagai istrinya heran, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka.
kenapa engkau melakukan ini semua? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang dosa lalu maupun dosa yang akan datang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala aku abdan syakura. Rasul berkata, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga syukur itu yang paling pertama, kita bersyukur menggunakan hati. Kita yakin bahwa semua yang kita terima, baik itu kesehatan, rizki, kecerdasan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita yakini dalam hati. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah kita bersyukur dengan lisan. Kita mengucapkan Alhamdulillah, memperbanyak zikir kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Nah, yang ketiga adalah wujud syukur itu dilakukan dengan perbuatan, yaitu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur ini, syukur yang diwujudkan dengan cara memperbanyak ibadah, merupakan syukur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi selain kita yakin bahwa rezeki dari Allah, kita juga berzikir dengan lisan. Paling bagus lagi, kita bersyukur maka kita semakin memperbanyak ibadah. Karena Rasul juga begitu. Beliau ibadahnya ini bahkan kakinya bengkak, saking lamanya sholat. Sehingga kita sebagai manusia biasa ya, bukan nabi, ketika bersyukur ya minimal itu mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita mau lebih bagus lagi ya meningkatkan sholat. Jadi sholat yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang dilakukan setiap hari. Kemudian kita bersyukur menambahnya dengan sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah bisa, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, itu juga kita lakukan. Karena kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita lihat skema macam ibadah. Jadi ibadah tadi itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah ammah atau umum. Yang kedua adalah ibadah khosoh atau khusus. Yang khosoh ini itu sering disebut dengan ibadah mahdoh. Sedangkan yang ammah ini sering disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah yang umum ini banyak sekali. Bisa dari aspek sosial, politik, ekonomi, seni, budaya, pendidikan, dan hukum. Jadi seluruh amalan, baik itu politik, ekonomi, seluruh perbuatan, itu bisa dijadikan ibadah. Kita bisa beribadah di ekonomi, perdagangan, kita berjualan. Itu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan, belajar, itu juga ibadah. Dan banyak hal. Aspeknya ini umum. Nah, kalau khusus ini, ibadah yang tata caranya harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ibadah ini tertentu. Ibadahnya tertentu, tata caranya tertentu, waktunya juga tertentu, bacaannya tertentu. Contohnya adalah taharah, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikoh, doa, dan zikir. Ini ada prinsipnya ya. Batasannya apa? Kalau yang ibadah ammah ini, itu batasannya adalah semua itu boleh, kecuali yang dilarang. Jadi dalam hal beribadah, kita boleh melakukan semuanya, kecuali yang dilarang. Kita berjualan, boleh berjualan makanan, pakaian, atau berjualan jasa, itu juga boleh. Kecuali yang dilarang. Misalkan kita menjual makanan, tetapi ada yang dilarang, menjual makanan haram. Sehingga batasannya di situ. Kita jualan barang boleh, jualan makanan boleh, tetapi yang dilarang itu tidak dijual. Nah, itu namanya ibadah umum. Nah, kalau ibadah khusus ini prinsipnya semua yang dilarang kecuali ada perintah. Ini lebih khusus lagi.
Jadi semua hal kita tidak boleh melakukannya kecuali baru diperintahkan. Contohnya apa? Kita sholat. Kalau kita beribadah, kita melaksanakan sholat, yang sholat itu tidak ada perintahnya, maka dilarang, haram. Misalkan kita sholat subuh. Sholat subuh itu ada perintahnya. Setelah selesai sholat subuh, kita pengen sholat lagi. Ekstra subuh misalkan. Setelah sholat subuh, ada ekstra subuh 4 rakaat. Nah itu kan tidak ada perintahnya. Maka itu dilarang. Bid'ah nanti namanya. Karena semuanya dilarang kecuali ada perintah. Itu prinsipnya. Nah, di sini ada asas. Kalau yang umum, ini asasnya saling ridho. Kita berdagang ya saling ridho. Misalkan kita sebagai pembeli, membeli sesuatu. Harganya kok mahal. Tapi kalau kita ya ridho, penjualnya ridho, maka itu sah. Kemudian adil. Kita sebagai penjual itu harus adil. Misalkan seperti itu. Dan asasnya manfaat. Kita beribadah melalui ekonomi itu menjadi manfaat. Dari sosial, politik, hukum, seni, budaya, asalkan dia itu manfaat, tidak merugikan orang lain, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya ini asasnya. Sedangkan asas dari ibadah khusus ini adalah kepatuhan. Jadi kita sholat ya karena kita patuh, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas. Kita sholat sudah pasti harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asas kesesuaian, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini prinsip ibadah. Prinsip ibadah yang pertama adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Jauhi syirik, menjauhi Tuhan-Tuhan lain. Baik itu berhala ataupun yang sejenisnya, itu tidak boleh. Karena menyembah hanya kepada Allah semata. Surat Al-Fatihah. Semua pasti hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan apapun. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada selain Allah. Kita meminta doa, berdoa itu ya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Doa kepada pohon, doa kepada benda-benda, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Nah, tugas rasul ini apa? Ani ibudullah, menyeru untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu setan. Jadi rasul itu membawa risalah berupa perintah untuk menyembah Allah dan menjauhi setan. Nah, prinsip yang kedua adalah ibadah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Beribadah itu harus dengan mukhlis, ikhlas, lahuddin, ikhlas sesuai agama yang lurus. Jadi ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ikhlas adalah kita itu mempersembahkan segala sesuatu, segala perbuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kemudian ibadah itu tanpa perantara. Nah, ini prinsip yang ketiga ya. Karena Allah itu dekat, jadi kita ketika meminta sesuatu itu ya tanpa perantara. Jadi kita tidak boleh pergi ke kubur, misalkan kuburan orang soleh, kuburan orang sakti, kuburan wali, dan di sana kita minta untuk didoakan supaya doanya itu disampaikan kepada Allah, itu tidak boleh. Jadi misalkan kita ke kubur wali, kemudian kita berdoa, wahai wali,
tolong sampaikan hajatku kepada Allah supaya aku nanti diberikan kekayaan. Itu tidak boleh. Jadi kita menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara kita untuk beribadah. Tapi kalau minta didoakan orang soleh bagaimana? Nah itu boleh. Misalkan kita pergi ke kiai, masih hidup ya kiainya. Kiainya ini masih hidup. Kita minta didoakan supaya diberi keturunan yang soleh-solehah. Maka itu boleh. Jadi kalau kita minta didoakan kepada orang yang masih hidup. Bukan kepada orang yang sudah meninggal atau bahkan perantaranya melalui pohon, melalui benda-benda keramat dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi ibadah itu langsung kepada Allah tanpa perantara. Karena Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu dekat dan Allah akan menjawab doa bagi hamba yang berdoa kepada Allah. Maka jangan sungkan-sungkan kita berdoa itu kepada Allah langsung. Jangan pernah merasa diri ini kotor banyak dosanya, banyak maksiat, sehingga malu untuk berdoa kepada Allah. Justru Allah akan sangat senang sekali jika ada hambanya yang melakukan dosa, melakukan maksiat, berlumuran dosa. Ia kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun, istighfar kepada Allah. Justru Allah sangat senang sekali dan membuka pintu yang sangat lebar. Sehingga Allah ketika senang, maka Allah akan mengabulkan semua yang ia inginkan. Jadi kalau kita berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara, maka Allah akan menjawab apa yang kita inginkan. Meskipun jawabannya itu ya tidak tahu kapan akan dikabulkan. Bisa saja dikabulkan ketika di dunia ataupun dikabulkan ketika di akhirat nanti. Nah, selanjutnya ibadah itu harus ittiba, sesuai dengan tuntunannya. Jadi Rasul mencontohkan begini, ya kita begini. Misalkan dalam urusan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu harus dilakukan sesuai Nabi itu sholat. Takbir bagaimana, bacaannya apa, kemudian ruku bagaimana, bacaannya apa, itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh membuat gerakan baru dalam sholat atau bacaan baru. Karena kalau buat bacaan baru, jatuhnya nanti ke bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, karena semua bid'ah itu sesat. Dan yang sesat itu di neraka. Jadi kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kelima, ibadah itu harus seimbang antara jasmani dan rohani. Kita jangan ibadah terus sampai lupa makan, lupa olahraga, mengabaikan kondisi fisik kita, mengabaikan keluarga, mengabaikan lingkungan. Jadi semua harus seimbang. Ibadah ya ibadah dengan baik, urusan dunia itu ya dikerjakan dengan baik. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengejar rumah di akhirat. Tetapi di sini ada catatan di potongan ayat selanjutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupa akan bagianmu di dunia. Jadi kita diperintahkan memang untuk beribadah, untuk akhirat. Tetapi jangan sampai melupakan dunia ini. Jangan abai kepada urusan duniawi ini. Jangan sampai ketika fokus beribadah terus, maka anak-anak menjadi terlantar karena kita tidak mencari nafkah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, prinsip selanjutnya, ibadah itu mudah dan ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali dengan kemampuannya. Kemudian di ayat selanjutnya, wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu susah. Jadi sholat itu gratis. Puasa ini juga gratis. Kemudian zakat ini ya juga tidak mahal. Kalau kita tidak mampu zakat, maka justru yang akan diberi zakat. Nah, itu istimewanya Islam. Karena zakat ini diperuntukkan bagi orang yang mampu.
Tapi kalau tidak mampu, ya Islam tidak memaksa. Ibadah itu ringan. Kalau tidak mampu, justru kita akan yang menerima zakat. Kemudian haji, yang ibadah mahal sekali ya. Saat ini keputusan pemerintah, haji itu 93 juta. Kemudian didiskon oleh pemerintah menjadi 60 juta. Itu kan mahal. Tetapi ada catatannya, haji mastata'tum, bagi yang mampu. Kalau belum mampu ya tidak diwajibkan haji. Sehingga yang diwajibkan adalah ibadah yang tidak membutuhkan banyak biaya dan tidak memberatkan. Sholat ini gratis. Biayanya gratis. Dan tidak berat. Rokaatnya ya sehari cuma 17. Cuma 5 kali sholatnya. Ketika tidak bisa dilaksanakan dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Nah, ini keistimewaan ibadah-ibadah dalam Islam. Tidak memberatkan. Misalkan puasa. Puasa ini menahan lapar dan haus dari fajar sampai maghrib. Berat bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui ini berat. Tapi ada opsi lain. Kalau tidak mampu puasa, bisa dengan membayar fidyah. Membayar fidyah ini memberi makan ya. Memberi makan sesuai yang kita makan kepada fakir miskin. Nah, itu opsinya. Jadi ibadah itu mudah dan tidak berat. Tetapi jangan disepelekan yang mudah ini. Karena mudah kita tidak sholat. Itu sama saja menyepelekan. Jadi yang ibadah mudah ini dikerjakan. Karena Allah sudah memberikan kemudahan untuk beribadah ya harus dikerjakan. Seperti itu. Nah, itu untuk yang prinsip ibadah ya. Jadi falsafah ibadahnya seperti itu. Kenapa kita harus beribadah? Kemudian fungsi ibadah itu tuh apa loh begitu? Kenapa kita harus sehari 5 kali sholat itu? Kenapa? Tadi sudah dijawab. Karena kita sebagai makhluk ini membutuhkan Allah, membutuhkan ketentraman jiwa, kemudian kita itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Bekal di akhirnya itu ada. Dan prinsip-prinsip ibadah juga sudah kita ketahui bersama, bahwa ibadah itu bukanlah suatu tekanan bagi manusia, bukanlah suatu beban bagi manusia, tetapi ibadah ini justru sudah ditakar. Semua manusia bisa melaksanakan ibadah ini. Sudah ada caranya. Kalau berat, ada cara yang mudah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah supaya manusia semuanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk penjelasan fikih ibadahnya ya. Konsep-konsep ibadah, teman-teman. Ini mungkin pertemuan selanjutnya, wudhu, mandi, tayamum, ini toharoh ya. Nah, di sini saya sampaikan sedikit tentang toharoh ini. Karena untuk melengkapi yang ada di buku, mungkin belum ada. Jadi toharoh itu mensucikan, kata dasarnya ya. Atau huru syatrul iman. Toharoh itu kesucian. Kesucian sebagian dari iman. Nah, toharoh ini ada dua. Yang pertama ruhiyah, yang kedua badaniyah. Ruh ini berarti jiwa. Badaniyah berarti fisik, badan. Kalau toharoh ruhiyah berarti mensucikan jiwa dari syirik dan maksiat. Dan caranya adalah disucikan dengan tauhid dan dengan amal soleh. Jadi kalau syirik, obatnya ya tauhid. Maksiat, obatnya amal soleh. Kita bermaksiat, maka untuk mensucikan jiwa kita, diri kita, ya dengan amal soleh. Karena dalam hadis disebutkan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan ikutkanlah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik.
maka tamhuha, perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk yang telah kalian lakukan. Maka kalau sudah terlanjur maksiat, ya ditutup, dihapus dengan memperbanyak amal soleh. Itu namanya toharoh juga, tapi toharoh yang ruhiyah. Nah, yang akan kita pelajari nanti selanjutnya sampai pertemuan terakhir adalah toharoh badaniyah, yang ini yang fisik ya. Cuci badan, pakaian dari hadis dan dari najis dan hadas. Kalau najis ya dengan mencuci, kalau hadas dengan wudu, tayamum atau mandi. Nah, ini hadisnya ya, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Nah, kita belajar juga ini taharah badaniyah. Taharah badaniyah. Kemarin sudah sempat saya jelaskan posisi hadas dan najis ya. Kalau hadas ini keadaan kita setelah mengeluarkan sesuatu sehingga badan menjadi tidak suci. Sedangkan najis ini badan kita terkena sesuatu yang najis. Seperti itu. Nah, maka ketika hadas, yaitu ketika kita mengeluarkan sesuatu, ini kan keluar sesuatu semua nih. BAB, BAK, maupun kentut ya. Kemudian keluar madhi, wadi. Ini hadas kecil, pembagiannya seperti itu. Dan bisa disucikan dengan wudhu. Kemudian berhubungan suami istri, keluar mani dan haid nifas, maka itu hadas besar. Disucikan dengan mandi. Kalau hadas, mensucikannya dengan seperti ini. Dan ini pembagiannya. Nah, kalau hadis, itu dibagi seperti ini. Air kencing bayi laki-laki sebelum ia memakan sesuatu selain ASI. Najis ringan. Cara membersihkan cuma dibersihkan air. Kemudian kalau air kencing, madhi, wadi, darah haid, kotoran ini masuknya najis sedang. Ya, caranya mensucikan itu dengan cara membersihkannya sampai hilang zatnya, baunya, warnanya, rasanya juga. Kemudian terakhir, liur anjing ini najis berat. Dicuci 7 kali, salah satunya dengan pasir. Nah, alat bersuci tentu saja air. Jadi kalau wudhu dan mandi itu pakai air. Air yang apa? Air yang hujan, mata air, embun, salju, laut, air zam-zam. Ini semuanya bisa untuk wudhu dan mandi. Jadi kalau kita di pantai, itu bisa wudhu dengan air laut. Meskipun asin, tapi bisa. Karena air itu air mutlak. Bisa untuk bersuci. Kemudian tayamum, ini menggunakan tanah ataupun debu atau benda padat lainnya. Jadi kalau tayamum bisa menggunakan dinding, kita menyentuhkan tangan ke dinding karena itu kan sudah ada debunya. Nah, kalau istijmar ini benda padat ya. Misalkan ke hutan mendaki gunung tidak ada air, maka mensucikannya dengan batu atau tisu. Ini alat bersuci. Nah, sudah. Jadi ini untuk penjelasan fikih ibadah. Untuk rincian wudhu, kemudian tayamum, nanti pertemuan ketiga. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita memahami apa itu prinsip ibadah, falsafah ibadah, fikih ibadah. Jadi alasan kita kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin menguatkan kita, semakin kita yakin bahwa kita harus beribadah. Dan semoga semakin kita ini sadar akan ibadah. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita untuk beribadah. Ketika sudah masuk waktu sholat, ya sholat.
tidak menunda apalagi meninggalkan kewajiban itu. Karena semuanya, kita semua ini adalah makhluk Allah yang sangat membutuhkan Allah. Dan kita di dunia ini ya mencari bekal. Malu rasanya kalau kita kembali di hadapan Allah dengan bekal yang sedikit. Maka kita berusaha untuk memperbanyak ibadah itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.